Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudin dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, jadi saya ini di sini akan melakukan atau akan membagikan salah satu instrumen yang ada dalam BK, yaitu DCM atau daftar cek masalah. Teman-teman sini udah tahu belum sih apa itu DCM atau daftar cek masalah? Belum ya. Jadi daftar cek masalah itu adalah salah satu alat untuk membantu mengungkapkan masalah pada diri kita sendiri yang sedang dialami atau pernah dialami. Nah, selanjutnya mungkin saya akan membagikan instrumennya dalam bentuk Google Form. Jadi saya akan meminta ketua kelas ini membagikan nomor WA-nya. Oke, nanti saya akan kirim Google Form-nya ke ketua kelas di sini ya. Nanti ketua kelasnya agar membagikan ke semuanya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan gimana sih cara ngisinya itu. Nah, jadi di Google Form itu ada beberapa bidang, 4 bidang. Nah, dengan pernyataan sekitar 240 pernyataan. Jadi teman-teman itu mengisinya sesuai dengan masalah pada diri teman-teman ini yang sedang dirasakan gitu, atau pernah. Kalau misalkan tidak ada, berarti teman-teman nggak usah diisi. Nah, jadi selanjutnya mungkin saya akan mengasih waktu teman-teman 30 menit untuk melakukan pengisian. Oke, apakah sudah mengisi teman-teman? Sudah. Oke, jadi terima kasih telah mengikuti. Apa ini jadi? Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah selesai? Sudah. Oke, mungkin terima kasih kepada teman-teman untuk meluangkan waktunya untuk mengisi salah satu instrumen yang ada dalam BK ini. Mungkin nanti hasilnya itu saya akan membagikan 2 minggu ke depan atau sebulan ke depan melalui guru BK teman-teman ya di sekolah ini. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada salah atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini ada hasil topik masalah yang telah saya bagikan dari instrumen DCM. Di sini tuh ada topiknya itu ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, NM ini adalah suatu permasalahan yang paling banyak atau besar ya. Kalau N ini jumlah item, N kali M ini biar kita tahu itu untuk dikalikan lah. NM bagi N kali M kali 100% ini agar kita tahu seberapa persenannya. Kalau derajat ini adalah biar kita tahu seberapa besar masalah yang ada pada diri. Nah, oke, kita mulai dari topik pribadi. Nah, ada kesehatan. NM-nya ini ada 113, N-nya 20, N kali M-nya 700, dan NM bagi N kali M kali 100% ada di 16,14%. Derajatnya itu adalah C. C itu cukup bermasalah. Selanjutnya ada keadaan ekonomi. NM-nya itu 58, N-nya 20, N kali M-nya 700, NM bagi N kali M kali 100% ada di 8,29%. Derajatnya itu ada di B. Jadi B itu masalahnya masih kayak biasa aja. Terus selanjutnya ada kehidupan keluarga. NM-nya 50, N-nya 20, N kali M-nya 700, NM bagi N kali M kali 100% ada di 7,14%. Derajatnya itu B. Topik selanjutnya ada agama dan moral. NM-nya 39, N-nya 20, N kali M-nya 700,
NM bagi N kali M kali 100% ada di 5.57% dan derajatnya ada di B. Yang terakhir ada rekreasi dan hobi. NM-nya 80, N-nya 20, N kali M-nya 700. NM bagi N kali M kali 100% ada di 11.43%. Derajatnya itu ada di C. Nah, jadi di topik pribadi ini permasalahan yang paling banyak itu ada di kesehatan. Selanjutnya di sosial. Ini ada hubungan pribadi. NM-nya 99, N-nya 20, N kali M-nya 700, NM bagi N kali M kali 100% ada di 14.14%. Derajatnya ada di C, yaitu cukup bermasalah. Selanjutnya ada kehidupan sosial dan berorganisasi. NM-nya ada di 95, N-nya 20, N kali M-nya 700, NM bagi N kali M kali 100% ada di 13.57%. Derajatnya itu ada di C. Yang terakhir ada masalah remaja. NM-nya 54, N-nya 20, N kali M-nya 700, NM bagi N kali M kali 100% ada di 7.71% dan derajatnya ada di B. Di sosial ini permasalahan yang paling banyak itu ada di hubungan pribadi. Selanjutnya di belajar, ada penyesuaian terhadap sekolah. NM-nya itu ada di 51, N-nya 20, N kali M-nya 700, NM bagi N kali M kali 100% ada di 7.29%. Derajatnya ada di B. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap kurikulum. NM-nya ada di 68, N-nya ada di 20, N kali M-nya ada di 700, NM bagi N kali M kali 100% ada di 9.71%. Derajatnya di B. Selanjutnya ada kebiasaan belajar. NM-nya itu ada 135, N-nya 20, N kali M-nya 700, NM bagi N kali M kali 100% ada di 19.29%. Derajatnya ada di C. Jadi di belajar ini masalah yang paling terbesar itu ada di kebiasaan belajar. Terakhir di karir, masa depan dan cita-cita. NM-nya 95, N-nya 20, N kali M-nya 700 dan NM bagi N kali M kali 100% ada di 13.57%. Derajatnya ada di C, yaitu cukup bermasalah. Kita tadi menganalisis, di sini ada grafik analisis DCM berdasarkan topik masalah. Jadi kita tahu nih masalah yang paling banyak itu ada di yang pertama itu ada di kebiasaan belajar, kesehatan, terus di hubungan pribadi, di kehidupan sosial dan berorganisasi, masa depan dan cita-cita, terus ada di penyesuaian terhadap kurikulum, di keadaan ekonomi, terus di masalah remaja dan di kehidupan keluarga, dan yang terakhir itu ada di agama dan moral. Nah, selanjutnya itu ada di sini tuh kita dapat menyimpulkan nih. Jadi di paling banyak permasalahan itu ada di bidang pribadi. Nah, selanjutnya ada rencana kegiatan action plan. Di sini ada bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, di sini tuh bidang layanannya ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan layannya itu peserta didik atau konseli mampu meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Jadi saya ini ngambil ini itu dari karena di bidang pribadi ini masalah yang paling besar itu ada di kesehatan. Strategi layannya itu ada layanan informasi, materinya itu pentingnya menjaga kesehatan, metodenya itu diskusi, medianya PowerPoint, dan evaluasinya Laysek dan Layjapan. Terus selanjutnya di bidang sosial, tujuan layan itu membantu klien mengembangkan hubungan sosial yang sehat, percaya diri dan toleran.
Nah, saya mengambil tujuan ini karena di bidang sosial itu masalah yang paling terbanyaknya itu ada di hubungan pribadi. Strategi layanan itu ada layanan informasi, materinya menjalin hubungan sosial yang sehat dan positif. Metodenya itu diskusi dan refleksi diri. Medianya PowerPoint dan video motivasi. Evaluasinya Laisek dan Lai Japang. Selanjutnya ada di bidang belajar. Tujuan layannya peserta didik atau klien agar meningkatkan efektivitas belajar di sekolah. Karena di bidang belajar tadi masalah yang paling banyak itu ada di kebiasaan belajar. Strategi layanannya itu ada layanan informasi. Materinya itu pentingnya kebiasaan belajar dan menumbuhkan kembali semangat belajar. Metodenya itu ada Jigsaw. Medianya ada PowerPoint. Evaluasinya ada Laisek dan Lai Japang. Yang terakhir ada di bidang karir. Tujuan layannya itu membantu peserta didik atau klien mampu menemukan arah masa depan yang sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya. Nah, kan tadi udah ya di bagian karir itu masalahnya cuma ada masa depan dan cita-cita yang paling banyak ini. Strategi layanannya bimbingan kelompok. Materinya pentingnya perencanaan cita-cita dan pentingnya usaha dalam meraih kesuksesan. Metodenya itu Jigsaw dan Game. Medianya PPT, video dan media pohon karir. Evaluasinya Laisek dan Lai Japang. Oke, selanjutnya ada program semester. Di sini tuh ada jenis kegiatan atau layanan bidang bimbingan, ada pribadi, sosial, belajar dan karir, fungsi bimbingan dan konseling, tujuan, kelas, waktu. Di bagian persiapan ini ada pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor, yaitu mengisi pada bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Fungsinya itu pengembangan. Tujuannya membangun peran guru BK agar layanan berjalan optimal di tiap bidang. Waktunya itu awal semester. Nah, selanjutnya ada asesmen kebutuhan pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsinya itu pemahaman dan pengembangan. Tujuannya itu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan peserta didik di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Waktunya itu pada September. Selanjutnya ada menyusun program bimbingan dan konseling. Saya mengisi di bidang pribadi, sosial, belajar, karir. Fungsinya itu pengembangan. Tujuannya merancang program yang sesuai dengan hasil asesmen dan kebutuhan siswa. Waktunya itu di bulan yang sama, yaitu September. Terus ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Sama, saya mengisi semua bidang. Fungsinya itu pemahaman. Tujuannya memastikan bahwa program BK dapat disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terencana, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Waktunya di bulan Desember. Terus pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Saya mengisi semua bidang. Fungsinya pengembangan. Tujuannya mendukung kelancaran, efektivitas, dan kualitas layanan BK agar kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi secara optimal. Waktunya itu di bulan September. Selanjutnya layanan bimbingan dan konseling. Nah, saya mengisi di bimbingan klasikal. Saya mengisi di bidang pribadi, sosial, dan belajar. Terus fungsinya itu pemahaman dan pengembangan, membantu siswa mengembangkan potensi diri secara optimal dan menjadi individu mandiri melalui pemahaman diri. Waktunya itu di bulan Oktober. Ada bimbingan kelas besar I. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Saya mengisi di bidang karir. Fungsinya itu pemahaman dan pengembangan, membantu siswa meningkatkan motivasi dan merencanakan masa depan. Waktu itu di bulan Oktober. Terus layanan peminatan dan perencanaan individual. Saya mengisi bimbingan klasikal di bidang pribadi, sosial, dan belajar. Fungsinya itu pemahaman dan pengembangan. Tujuannya membantu peserta didik mencapai perkembangan dan kemandirian yang optimal. Waktunya itu di November. Terus ada bimbingan kelompok. Saya mengisi di bidang karir.
Fungsinya itu pemahaman dan pengembangan. Tujuannya membantu peserta didik mengenali dan mengembangkan potensi dirinya, terutama terkait minat, bakat, dan perencanaan masa depan. Waktunya itu di bulan November. Selanjutnya ada jadwal kegiatan tahunan. Nah, jadi di sini ada komponen dan kegiatan layanan bulan September, Oktober, November. Nah, di persiapan di sini ada melakukan asesmen kebutuhan. Yaitu akan melakukan asesmen kebutuhan itu di minggu kedua di bulan September. Selanjutnya mendapatkan dukungan kepala dan komite di sekolah. Nah, saya akan mendapatkan dukungan dari kepala sekolah atau komite itu di minggu awal. Menetapkan dasar perencanaan layanan. Di sini saya akan melakukannya di minggu ketiga di bulan September. Terus ini ada layanan dasar. Bimbingan klasikal saya akan melakukannya di bulan Oktober di minggu ke-1. Bimbingan kelompoknya saya akan melakukan di bulan Oktober minggu 1 juga. Nah, saya juga akan melakukan bimbingan klasikal di kelompok ini di bulan depan November di minggu pertama. Selanjutnya ada RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Itu ada komponen layanan. Nah, layanan itu layanan dasar. Seperti yang di atas, saya layanan dasar. Terus bidang layanannya itu karir. Saya mengambil di sini di action plan itu di bidang karir. Terus fungsi layanan itu pemahaman dan pengembangan, tujuannya membantu peserta didik mengenali minat, bakat, serta potensi dirinya untuk merencanakan arah karir yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. Topiknya itu perencanaan cita-cita dan upaya meraih kesuksesan. Sasaran layanannya peserta didik di kelas 12 SMA atau MA yang sedang mempersiapkan pilihan jurusan atau karir masa depan. Metode dan tekniknya bimbingan kelompok dengan teknik games, diskusi, dan mind mapping. Waktunya itu 1 kali 40 menit. Media atau alatnya PowerPoint, video inspiratif, kertas pohon karir, spidol warna. Sumber bacaannya itu ada dari video edukatif, mengetahui tujuan hidup dan merencanakan masa depan. YouTube 1% Indonesia Life School. Terus selanjutnya ada artikel daring, bagaimana menyusun rencana karir yang sesuai minat dan bakat di Vista Education Corp. Ada buku James Clear 2018 Atomic Habits. Di sini uraian kegiatan. Di tahap awal ini ada pernyataan tujuan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menyapa peserta dengan kalimat yang memotivasi tentang pentingnya merencanakan masa depan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu membantu peserta mengenali minat dan bakat untuk menentukan arah karir yang sesuai. Ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok, pembentukan kelompok. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan tahapan kegiatan seperti pemutaran video inspiratif, diskusi kelompok, permainan pohon karir, dan refleksi diri. Selanjutnya ada mengarahkan kegiatan konsolidasi. Guru bimbingan dan konseling atau konselor membantu peserta membentuk kelompok kecil 4-6 orang, menyiapkan media yaitu video dan kertas daun karir, serta memastikan semua memahami peran masing-masing. Ini ada tahap peralihan, yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kalau ada konseling yang belum mengerti dan memberikan penjelasannya. Jadi guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan apakah ada peserta yang belum memahami tujuan dan alur kegiatan. Peserta yang belum jelas diberi kesempatan bertanya. Ini ada guru bimbingan dan konseling atau konselor menyiapkan konseling untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukannya atau norming. Jadi guru bimbingan dan konseling atau konselor meminta peserta menanyakan kesiapan mengikuti kegiatan dengan aktif dan terbuka. Peserta kemudian membuat komitmen kelompok singkat.
Yang kedua itu ada tahap inti atau kerja, proses atau kegiatan yang dialami konselor dalam suatu kegiatan bimbingan berdasarkan teknik tertentu, yaitu eksperimentasi. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memutar video inspiratif tentang cara menentukan karir, kemudian memandu permainan pohon karir. Peserta menuliskan cita-cita dan langkah-langkah konkret pada potongan kertas berbentuk daun dan menempelkannya di pohon karir bersama kelompoknya. Pengungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman tentang apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan refleksi. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan perasaan peserta setelah menyimpulkan pelajaran yang diperoleh. Peserta menulis refleksi pribadi dan rencana karir singkat. Tahap pengakhiran, menutup kegiatan dan tidak lanjut. Guru bimbingan dan konseling atau konselor bersama peserta menyimpulkan hasil kegiatan, memberikan penguatan dan motivasi untuk konsistensi menjalankan rencana karir, serta menutup kegiatan dengan doa bersama. Tindak lanjutnya, peserta membuat karir action plan mandiri sebagai lanjutan di rumah. Selanjutnya ada evaluasi. Ada evaluasi proses. Lalu evaluasi ini dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan melihat proses yang terjadi dalam kegiatan bimbingan kelompok, meliputi A. Guru bimbingan dan konseling atau konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. B. Guru bimbingan dan konseling atau konselor membangun dinamika kelompok. Yang terakhir C. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan penguatan dalam didik membuat langkah yang akan dilakukan. Ya, terus ada evaluasi hasil. Evaluasi setelah mengikuti bimbingan kelompok antara lain: yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman konseling dalam bimbingan kelompok. Yang kedua, mengamati perubahan perilaku peserta setelah bimbingan kelompok. Yang ketiga, konseling mengisi instrumen penilaian dari guru bimbingan dan konseling atau konselor, seperti contohnya dalam konseling kelompok. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.